إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang telah kita maklumi bersama, bahwasanya Islam adalah agama yang menyeru kepada persaudaraan dan persatuan, dan juga Islam agama yang telah memperingatkan dari perselisihan dan perpecahan. Segala perkara yang bisa menjadi sebab kokohnya ukhuwah Islamiyah selama itu bukan dosa, maka Islam telah menganjurkannya. Dan sebaliknya, segala perkara yang berpotensi untuk merusak jalinan ukhuwah Islamiyah, maka Islam juga telah memperingatkannya. Dan ketahuilah, di antara perkara yang menjadi sebab besar terjalinnya ukhuwah Islamiyah adalah husnul zan, berbaik sangka terhadap sesama, yang lawannya adalah su'uzzan, berburuk sangka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah datang beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang telah menganjurkan kita untuk berusaha mengedepankan prasangka yang baik ketimbang prasangka yang buruk. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-12. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan hadithul ifk, yaitu berita bohong yang menyebar di kota Madinah pada saat itu, tentang perzinahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in, di mana berita bohong itu pertama kali disebarkan oleh orang-orang munafik, namun sayangnya mempengaruhi sebagian orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai teguran bagi orang-orang yang beriman. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ketika kalian mendengar berita bohong tersebut, mengapa mereka tidak berprasangka baik terhadap diri-diri mereka, kemudian mereka mengatakan ini hanyalah berita bohong yang nyata. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau berkata, fihi tanbihun ala anna haqqal mu'mini idza sami'a qalatan fi akhihi an yabniya al-amra fihi ala dhanni al-khair wa an yaqula bina'an ala dhannihi hadha ifkum mubin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat peringatan bahwasanya kewajiban orang yang beriman ketika dia mendengar berita yang kurang baik tentang saudaranya sesama mukmin, agar dia meletakkan berita tersebut di atas prasangka yang baik, kemudian berdasarkan prasangka baiknya tersebut ia pun berkata, sesungguhnya ini hanyalah berita bohong yang nyata. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka yang tidak jelas, sesungguhnya sebagian dari prasangka yang tidak jelas adalah dosa.
Sebagian ulama mengatakan mengapa prasangka yang tidak jelas itu dosa. Sebagian mereka menyebutkan karena prasangka yang tidak jelas merupakan dalang di balik munculnya sebagian dosa. Seseorang ketika dia berprasangka buruk kepada orang lain, maka mudah baginya untuk menggibah orang tersebut, mudah baginya untuk memfitnah orang tersebut, atau minimalnya mudah baginya untuk mencari-cari berita dan kesalahan orang tersebut. Dan itu semuanya adalah dosa. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ini adalah dalil yang ketiga tentang masalah ini, Nabi SAW ketika memperingatkan tentang su'uzzan, buruk sangka, maka beliau menggandengkannya dengan beberapa dosa. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Waspadalah kalian dari prasangka yang tidak jelas, karena sesungguhnya prasangka yang tidak jelas adalah sedusta-dusta ucapan. Kemudian beliau mengatakan, "Wala tahassasu." Jangan kalian mencari-cari berita yang kurang baik tentang saudara kalian. Wala tajassasu. Jangan kalian memata-matai saudara kalian. Wala tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi, tidak bertegur sapa. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Namun hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian dalil yang keempat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi SAW suatu ketika memandangi Ka'bah. Kemudian beliau pun berkata, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmatak." Alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, dan alangkah agungnya kehormatanmu. Walal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi mink. Akan tetapi seorang mukmin kehormatannya lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu. Inna Allah harrama minki wahidatan wa harrama minal mu'mini thalathan damahu wa malahu wa an yudhanna bihi dhanna saw. Karena sesungguhnya Allah mengharamkan satu perkara saja terkait dengan dirimu wahai Ka'bah, tetapi Allah mengharamkan tiga perkara berkaitan dengan orang yang beriman. Allah haramkan darahnya, Allah haramkan hartanya, dan Allah haramkan kita berprasangka buruk kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW kemudian para salaf setelah beliau telah mengajarkan kepada kita untuk berusaha mengedepankan prasangka yang baik daripada prasangka yang buruk, selama tidak ada qarinah indikasi yang menguatkan prasangka yang buruk tersebut. Suatu contoh adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia melaporkan tentang anaknya yang lahir dengan kulit hitam, padahal dia dan istrinya berkulit putih. Wa qad dakhalathu ar-ribatu fi imra'atihi. Dia curiga kepada istrinya, jangan-jangan istrinya selingkuh dan yang semisalnya. Maka dia pun melaporkan itu kepada Nabi SAW. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan supaya dia mengedepankan husnuzan. Nabi SAW bertanya kepada dia, "Apakah engkau memiliki onta?" Dia mengatakan iya. "Apa warna ontamu?" Dia mengatakan humrun, merah. Nabi SAW bertanya kembali, "Apakah ada di antara ontamu yang berkulit keabu-abuan, yang berkulit kehitam-hitaman?" Maka dia mengatakan ada. Nabi SAW kembali bertanya, "Kenapa bisa demikian? Padahal ontamu semuanya merah, kenapa ada yang berkulit keabu-abuan?" Maka dia mengatakan, "La'allahu naza'ahu irkun." Mungkin karena faktor keturunan, ada kakek onta tersebut yang berkulit keabu-abuan sehingga mempengaruhi kulit dari cucunya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fala'alla banaka hadza naza'ahu irkun." Begitu pula dengan anakmu ini, mungkin dia berkulit hitam dipengaruhi oleh karena faktor keturunan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan dia untuk husnuzan, berbaik sangka kepada istrinya. Kemudian contoh yang lain datang dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Adabus Syafi'i wa Manaqibuh, bahwasanya suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah sedang sakit. Maka dia pun dijenguk oleh salah seorang sahabatnya. Sahabatnya yang menjenguknya berkata, "Qawwallahu dha'faka." Ini adalah kalimat yang ambigu, memiliki makna ganda. Bisa jadi maknanya adalah semoga Allah memperkuat kelemahanmu, dalam artian semoga Allah menggantikan kelemahanmu dengan kekuatan. Tetapi bisa jadi maknanya semoga Allah melipat gandakan kelemahanmu. Maka Imam Syafi'i mendengar itu, beliau berkata, "Lau qawwa dha'fi laqatalani." Seandainya Allah memperkuat kelemahanku sekarang, maka niscaya aku akan terbunuh. Maka menyadari ucapannya tersebut, sahabat Imam Syafi'i mengatakan, "Wallahi ma aradtu illa al-khaira." Demi Allah, aku tidak memaksudkan dengan ucapanku itu kecuali makna yang benar. Imam Syafi'i mengatakan, "A'lamu
annaka law sababtani ma aradta illa al-khaira. Subhanallah, aku mengetahui seandainya engkau mencaci maki aku pun tahu bahwasanya niatmu adalah baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama kita telah menyebutkan beberapa cara yang dengannya insyaallah kita akan bisa lebih mengedepankan husnuzan daripada su'uzan. Kita akan lebih bisa mengedepankan prasangka yang baik daripada prasangka yang buruk. Yang pertama, dengan kita mengingat kembali bahwasanya prasangka yang baik terhadap sesama merupakan salah satu faktor yang besar untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan sebaliknya, prasangka yang buruk merupakan sebab utama atau salah satu sebab utama yang sangat berpotensi untuk merusak jalinan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, dengan kita mengingat kembali bahwasanya inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari prasangka yang tidak jelas itu adalah dosa, dan biasanya dosa itu ada hukumannya. Oleh karena itu diriwayatkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, hurimtu qiyamal laili 5 ashhurin bidhanbin adnabtuhu. Aku terhalangi untuk bisa salat qiyamul lail selama 5 bulan gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Ketika ditanya kepada beliau dosa apa yang beliau lakukan tersebut, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza mura'in. Aku melihat seseorang dia menangis ketika beribadah, maka aku pun berkata orang ini dia hanya riya saja. Berburuk sangka kepada orang tersebut. Gara-gara itu beliau dihalangi oleh Allah untuk bisa qiyamul lail selama 5 bulan. Kemudian yang ketiga, usahakan untuk tidak menyebarkan berita tentang seseorang yang jika berita tersebut akan menyebabkan munculnya su'uzzon, prasangka yang buruk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, begitu pula At-Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan, la yuballighani ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Jangan sampai seseorang dari sahabatku menyampaikan berita yang kurang baik tentang siapapun. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Karena sesungguhnya aku ingin keluar berjumpa dengan kalian membawa hati yang lapang, membawa hati yang selamat dari berbagai macam prasangka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, hadis ini secara sanad fihi maqal, ada kritikan, akan tetapi maknanya benar, kata beliau. Kemudian yang keempat, apabila kita khawatir kita akan menjadi korban dari berburuk sangkanya orang, maka alangkah baiknya kalau kita melakukan klarifikasi. Hal ini disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, di mana suatu ketika Nabi SAW keluar pada suatu malam bersama istri beliau Safiyah. Kemudian di tengah jalan beliau berjumpa dengan 2 orang Ansar. Kemudian orang Ansar tersebut mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Setelah itu mereka mempercepat langkah kaki mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ala rislikuma innama hiya Safiyatu bintu Huyai. Pelan-pelanlah kalian, sesungguhnya wanita yang bersamaku ini adalah istriku sendiri Safiyah. Kata mereka, subhanallah ya Rasulullah, artinya tidak mungkin kami berprasangka buruk kepada anda. Tetapi Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma su'a. Sesungguhnya syaitan berjalan di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darahnya, dan aku khawatir syaitan akan menyusupkan keburukan ke dalam hati kalian. Dari sini kata sebagian ulama bahwasanya dianjurkan bagi seseorang kalau dia khawatir dia akan menjadi korban buruk sangka, maka hendaklah dia melakukan klarifikasi. Kemudian yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan hati kita dari segala penyakit terhadap saudara kita orang-orang yang beriman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, jangan engkau jadikan ada penyakit di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من